Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 ini akan diselenggarakan ujian skripsi atas nama Saudari Rizka Irmanandi Rista, mengangkat judul Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan dalam Mengembangkan Kompetensi Siswa di SMPN 4 Malang. Semoga ini satu tahapan penting untuk bisa mencapai gelar sarjana dan bisa melanjutkan ke S2 maupun S3. Oleh karena itu, di waktu yang sangat baik ini, sebelum kita mulai acara, kita berdoa semoga acara lancar, bisa memberi berkah dan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Semoga memberikan kesejukan, kelancaran bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kepada Saudari Rizka Irmanandi Rista untuk menyampaikan paparan terkait dengan skripsinya yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan dalam Mengembangkan Kompetensi Siswa di SMP 4 Malang dalam waktu kurang lebih 10 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Angga Teguh Prasetyo selaku Ketua Sidang dan Bapak Dr. Haji Muhammad Inam SH MAG selaku penguji utama dan Bapak Dr. Muhammad Walid MA selaku dosen pembimbing. Saya Rizka Irmanandi Rista NIM 181700077 yang akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan dalam Mengembangkan Kompetensi Siswa di SMPN 4 Malang ini. Selanjutnya bab 1 ada konteks penelitian. Konteks penelitian adalah kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pemimpin dalam menggerakkan kehidupan sekolah, merupakan pemimpin pendidikan tingkat satuan pendidikan. Maka seorang pemimpin perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi kepala sekolah yang ideal, dan banyak pertimbangan menunjukkan bahwa perempuan tidak mampu menjadi pemimpin, sehingga pemimpin mempunyai karakter yang berbeda dengan pemimpin laki-laki. Seperti pemimpin perempuan memiliki rasa perhatian kepada seluruh guru, kepedulian bersama siswa, dan menasehati layaknya seperti ibu rumah tangga. Selanjutnya, fokus dan tujuan penelitian difokuskan pada 1. Bagaimana nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam mengembangkan kompetensi siswa di SMPN 4 Malang. Yang kedua, bagaimana perilaku kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam mengembangkan kompetensi siswa di SMPN 4 Malang. Yang ketiga, bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam mengembangkan kompetensi siswa di SMPN 4 Malang. Dengan tujuan 1. Untuk menjelaskan nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam mengembangkan kompetensi siswa di SMPN 4 Malang. Yang kedua, untuk menjelaskan perilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan kepemimpinan siswa di SMPN 4 Malang. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan gaya kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam mengembangkan kompetensi siswa di SMPN 4 Malang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2 jenis, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis adalah secara umum pimpinan kepala sekolah perempuan untuk mengembangkan kompetensi siswa yang berwawasan global dan pengetahuan dalam mewujudkan pendidikan di sebuah sekolah yang dipegang teguh dalam mendirikan kepercayaan kepada siswa. Yang kedua, ada secara praktis. Itu hanya untuk bagi siswa dan guru, bagi siswa dan bagi pendidik. Selanjutnya, originalitas media, di mana originalitas ini perbandingan skripsi satu dengan skripsi yang lain. Seperti contoh 1. Sartika Uloli dengan judul Kepemimpinan Kepala Sekolah Perempuan SDN 4 Talingkabila Kabupaten Bonegolango, skripsi Universitas
Gorontalo Negeri 2018. Dengan perbedaan, peneliti ini berfokus pada pimpinan perempuan yang menjadikan guru sebagai partner kerja. Yang kedua ada Ivan Avandi dengan judul Efektivitas Perempuan sebagai Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Miftaul Ulum, Mutu Kaliwates Jember, skripsi IAN Jember pada tahun 2016. Dengan perbedaan, peneliti ini hanya berfokus pada pimpinan perempuan dalam mengikuti pelatihan dan diklat. Yang ketiga ada Novita Hasni dengan judul Pimpinan Kepala Sekolah Perempuan dalam Peningkatan Kompetensi Sosial Guru di SMAN 1 Belang-Kenjeran, skripsi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh pada tahun 2020. Dengan perbedaan, peneliti ini hanya berfokus pada pemimpinan perempuan dalam peningkatan kompetensi sosial guru. Dan dari tiga ini akan disimpulkan dengan originalitas penelitian, yaitu peneliti ini akan dilakukan penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam mengembangkan kompetensi siswa atau mengembangkan mutu pendidikan dan budaya organisasi untuk memproduktivitas sekolah. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Kajian teori ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kepemimpinan kepala sekolah perempuan, dan 2. Konsep mengembangkan kompetensi siswa. Menurut kepemimpinan kepala sekolah, menurut Robbins adalah kepemimpinan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sumber dari pengaruh tersebut dapat diperoleh formal, yaitu dengan menduduki suatu jabatan manajerial yang didudukinya dalam organisasi. Yang kedua ada mengembangkan kompetensi siswa. Menurut Sukma Dianata, kompetensi siswa merupakan kemampuan hasil belajar yang merupakan dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku bentuk penguasaan, pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik. Selanjutnya, bab 3 ada metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama ada pendekatan dan jenis pendekatan. Yang kedua ada kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti ini, peneliti hadir di lapangan dengan menggunakan data yang valid. Yang ketiga ada lokasi penelitian. Peneliti ini dilakukan di Jalan Veteran nomor 37 Sumbersari, Kecamatan Lowoparu, Kota Malang, Jawa Timur. Dan data dan sumber data penelitian ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah peneliti melakukan pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan. Dan data sekunder, data yang tidak langsung seperti bukti, catatan laporan, dan arsip. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada wawancara, observasi, dan dokumentasi, di mana peneliti ini melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi ini secara langsung atau secara terjun di lapangan. Selanjutnya ada teknis analisis data. Teknis analisis data ada pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Reduksi data, peneliti melakukan memilih data yang menggolongkan sesuai yang diharapkan peneliti. Yang kedua, penyajian data, peneliti melakukan penyajian data pada penelitian di SMPN 4 Malang. Yang keempat ada penarikan kesimpulan. Peneliti membuat kesimpulan dengan memahami secara detail data-data yang diperoleh. Dan yang keempat ada paparan data dan hasil penelitian. Paparan data yang di sini menunjukkan pada deskripsi lokasi, sejarah, profil, identitas
sekolah, visi misi dan tujuan sekolah, struktur organisasi, data prestasi siswa SMPN 4 Malang, dan kegiatan ekstrakurikuler yang sudah saya terapkan pada naskah skripsi. Selanjutnya ada tema penelitian. Tema penelitian ini dibagi menjadi 3 seperti fokus penelitian, yaitu nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah dan perilaku kepemimpinan kepala sekolah. Terdapat 3 orientasi, dan yang terakhir gaya kepemimpinan kepala sekolah diterapkan di sekolah, yaitu menggunakan gaya demokratis. Yang pertama, nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah. Di sini ada 5 nilai-nilai kepemimpinan seperti SIDEK, yaitu artinya kejujuran, di mana kepemimpinan kepala sekolah harus menerapkan kejujuran dalam sekolah yang dipimpin. Yang kedua ada amanat, artinya dapat dipercaya. Kepemimpinan dapat dipercaya melalui pengucapan, perilaku, dan tindakan. Yang ketiga ada taktik, yang artinya menyampaikan. Pemimpin kepala sekolah harus mengonfirmasikan terlebih dahulu dengan bawahannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat ada fatona, artinya cerdas. Pemimpin menunjukkan kecerdasan terhadap guru untuk memotivasi dalam meningkatkan pendidikan sekolah. Yang terakhir ada toleransi, artinya menghargai. Kepemimpinan mempunyai toleransi tinggi terhadap bawahannya. Yang kedua ada perilaku pimpinan kepala sekolah. Ini terdapat 3 orientasi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi manajerial adalah kepemimpinan yang bersikap loyalitas, baik, rendah hati untuk meningkatkan masa depan sekolah. Yang kedua ada kompetensi kewirausahaan, artinya kepemimpinan kepemimpinan mempunyai wujudkan dalam perilaku untuk dijadikan sumber daya tenaga penggerak dalam bekerja. Yang ketiga ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah pemimpin menerapkan dengan cara disiplin dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan kepala sekolah SMPN 4 Malang ini menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Bahkan tidak ada yang dianggap bawahan, tapi semuanya dianggap sebagai keluarga. Dan yang terakhir, bab 5 ada pembahasan. Di sini pembahasan dalam kepemimpinan kepala sekolah perempuan memiliki sifat yang lembut untuk menyampaikan kepada bawahan dengan penuh perjuangan dalam pekerjaan. Seperti ayat surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Bab 6 penutup. Penutup ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari peneliti yaitu pimpinan kepala sekolah SMPN 4 Malang ini dipimpin oleh Ibu Dini, memiliki nilai-nilai kepemimpinan seperti SIDEK, amanat, taktik, fatona, dan toleransi. Dengan menggunakan perilaku yang diterapkan di sekolah diantaranya kompetensi manajerial, kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan. Dan juga Ibu Dini menggunakan gaya demokratis seperti menganggap para guru dan staf merupakan keluarga dalam bekerja. Dengan saran, pimpinan kepala sekolah perempuan mampu mengikat teguh pekerjaan dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah diterapkan di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon. Sampun. Ya, diucapkan terima kasih atas paparan dari Saudara Rizka. Untuk selanjutnya sebagai penguji utama
Untuk sidang skripsi kali ini kepada Dr. Haji Muhammad MSA MAG dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Angga, Wakil Ketua Penguji, Mbak Rizka Irmanandi Rista. Dari mana aslinya? Dari Lamongan. Lamongan. Berapa lama meneliti ini? Sekitar 2 bulan dan itu sekitar 1 bulan tapi ada kendala. Oke. Kendalanya juga Pak. Ya. Mbak Rista, ini kepemimpinan kepala sekolah perempuan dalam mengembangkan kompetensi siswa. Kenapa kok ditambahi perempuan? Karena yang saya ketahui tidak banyak kepimpinan kepala sekolah perempuan, tapi kebanyakan kepala sekolah itu laki-laki Pak. Datanya dari mana? Dalam Datanya dari mana? Kalau jumlah perempuan yang menjadi kepala sekolah itu kebanyakan laki-laki itu dari yang saya ketahui. Loh. Jadi ini data yang sama itu valid ya, nomor halaman 4 itu. Berdasarkan data statistik jumlah kepala SMPN menurut jenis kelamin dan golongan yang dikeluarkan oleh kementerian, itu tulisannya di ya, Kementerian Pendidikan Nasional, bener ya? Pendidikan Nasional 2020-2021 itu pendidikan nasional, bukan Kemendikbud ya, beda. Dicek ya Mbak ya, istilahnya. Pada tahun 2020 disampaikan bahwa jumlah SMP di seluruh provinsi di Indonesia sebanyak 26 sekian sekolah, dan dari 26 sekian sekolah, kepala sekolah yang dan guru laki-laki sebanyak 150.000, sedangkan kepala sekolah dan guru perempuan sebanyak. Ini kan tidak spesifik kan ya. Kalau saya pakai data ini Mbak, jawaban sama itu nggak relevan akhirnya. Wong di sini guru perempuannya lebih banyak. Bukan langka, bukan kelangkaan, bukan hal yang istimewa. Berarti kan itu. Karena itulah data ini menjadi tidak relevan menurut saya. Karena di sini memang tidak spesifik bicara tentang masalah perempuan yang menjadi kepala madrasah atau kepala sekolah. Apalagi ini Anda bicaranya, kalau di SMP oke lah, ya. Tapi datanya yang perlu dicarikan. Ini tidak apa-apa, tetap taman masukan. Tapi sama cari data yang lebih spesifik tentang pernyataan yang Anda tadi itu, bahwa jumlah kepala SMP yang perempuan itu lebih sedikit dibanding dengan yang laki-laki, sehingga saya tertarik untuk melihat apa sih kekhasan dari kepala sekolah yang perempuan ini, dan penelitiannya terutama di dalam kepemimpinannya ya. Jadi ditambahkan datanya, terus dicatat data tentang kepala sekolah perempuan ya, itu ya Mbak ya. Oke. Tentang ada 3 fokus penelitian yang ingin Anda ajukan di sini. Yang pertama adalah nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah perempuan. Yang kedua, perilaku kepemimpinan kepala sekolah perempuan. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, hasil temuan Anda terkait dengan nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah perempuan itu apa yang ditemukan? Apa saja nilai-nilainya? Nilai kepemimpinannya ada kejujuran, 1, dapat dipercaya, 2, menyampaikan, 3, terus kecerdasan, kecerdasan,
tablek itu sifat apa nilai? Sifat. Nah, sama yang menanyakan Nilai-nilai. nilai ya. Terus relevansinya tablek dengan nilai itu apa? Kalau nilai kejujuran oke, ya, kejujuran itu adalah nilai kita sepakat ya. Atau nilai sama kepingin agak yang mana yang termasuk nilai, mana yang termasuk apa namanya sifat, memang itu kan perlu di-clear-kan. Itu yang pertama. Apa namanya? Sama harus jelas mana yang masuk nilai, mana yang masuk sifat. Gitu. Kalau nilai-nilai kejujuran, oke. Nilai-nilai toleransi, oke. Kalau memang Saman itu apa namanya menganggap bahwa tablek itu sebagai bagian dari nilai, Saman carikan argumentasinya ya. Carikan argumentasi. Ya, di perspektif teoritiknya bahwa nilai-nilai kepemimpinan itu A, B, C, D, sehingga nanti ada relevansi masuk. Oh, nilai-nilai kepemimpinan itu ada ini. Ya, gitu ya. Nah, saya ingin tanya, yang menonjol dari nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah yang perempuan dari yang Saman ajukan, itu ada nggak yang spesifik gini yang menjadi kekhasan dibanding dengan kepemimpinan laki-laki? Ada Pak. Apa? Itu pertama kan kejujuran. Ya, pertanyaan saya, kalau itu sebagai kekhasan perempuan memimpin, apakah laki-laki itu berarti nggak jujur? Laki-laki juga jujur. Loh lah ya, terus apa keunikannya? Kan gitu. Artinya gini maksud saya, coba dari data yang Anda lakukan itu, apa sih kekhasan perempuan yang mungkin menjadi ciri pembeda yang lebih utama, yang mungkin jarang tak kira-kira sifat-sifat Feminisme. Femininitas yang menonjol di dalam diri seorang pemimpin perempuan. Kadang-kadang pemimpin perempuan itu lebih kejam dibanding laki-laki. Nah, artinya sama gali itu. Oke lah jujur, kemudian amanat tadi itu ya, positif, terus ada toleransi. Saya lihat di situ tadi data-datanya. Yang agak meragukan itu kan tadi itu yang masalah tablek itu nilai atau kalau itu yang perlu di-clearkan, diperjelas. Nah, menurut saya poinnya adalah coba sih Anda bisa nggak nih? Kalau menurut saya adalah yang tidak bisa digantikan oleh seorang pemimpin perempuan itu ada kecenderungannya untuk ngomong, misalnya gitu ya, mengembangkan sistem among itu apa? Cuma saya nggak tahu di sana dilakukan apa enggak. Yang mungkin Anda rasakan sebagai apa namanya? Kekhasannya ya. Jadi kecenderungan mimpin keibu-ibuan itu apa yang di sana yang kira-kira yang menjadi sehingga distingsi ketika Anda menggunakan judul kepemimpinan kepala sekolah perempuan itu ada kekhasannya. Ketika ditanya, itu apa bedanya dengan pemimpin laki-laki? Gak gitu ya, hilang noai masalah kepemimpinan perempuan kan gitu kan ya. Jadi pokoknya kepemimpinan kepala sekolah, wong ana bedane dengan kepemimpinan laki-laki misalnya gitu ya. Jadi zaman dengan pemimpin. Yang pertama itu, yang kedua, kenapa kok saya mempertanyakan keunikan kalau memang ini zaman konsisten dengan judul kepala sekolah perempuan? Karena saya tidak menemukan di kajian teori itu spesifik bicara tentang kepemimpinan perempuan. Sehingga ketika di kajian teori loh, di kajian pustakanya kan tidak ada itu. Anda kan bicaranya umum gitu aja kan, kepemimpinan pada umumnya, sehingga sama tidak punya frame untuk membaca kekhasan dari feminitas leadership itu seperti apa, yang itu nanti sebagai bekal untuk Anda turun di lapangan untuk menggali ya, meskipun itu terkonfirmasi atau tidak. Nah, kalau yang sama merasakan selama meneliti, apa kira-kira yang menjadi khas dari kepala sekolah yang perempuan ini, Mbak, yang memang itu menarik untuk diangkat di dalam
Nilai-nilai apa sih? Nilai-nilai keibuan ada nggak? Yang saya ketahui, Ibu ini kan selama 10 tahun menjadi pimpinan kepala sekolah. Ya. Nah, jadi cara mendidiknya itu bisa disiplin, dan cara membimbingnya juga bisa dideteksi. Ya wes intinya itu ya golekno lek sampean masih ragu tentang hal itu, hapusen itu judulnya tentang kepala sekolah perempuan. Gawean umum aja daripada sampean itu nggak bisa menjelaskan. Kepemimpinan kepala prodi perempuan dengan laki-laki kok bedanya, misalnya gitu ya. Nah kan gitu kan perlu diteliti ya Pak. Leadership by servant. Nah, Di meskipun dia memimpin, tahu masih melayani. Memimpin dengan melayani. gitu. Ya. Kalau misalnya sama ragu terhadap apa namanya, yang saya tanyakan tadi tentang kekasan yang belum Anda bisa gali, nggak apa-apa loh, menghapus satu kata akan lebih mudah daripada sama nambah teori. Itu aja sih. Ya. Karena di kajian teorinya nggak ada. Kalau sama konsisten dengan judul ini, maka sama di sini sudah saya tulis. Saya sarankan untuk ditambah teori tentang kepemimpinan perempuan. Ya, kajian tentang kepemimpinan perempuan. Bisa jadi bagus, tapi kalau sama nggak mampu menjelaskan kok sama tempo. Ya, itu ya Mbak ya. Jadi satu, kalau konsisten dengan judul ini, maka tambahkan kajian teori tentang kepemimpinan perempuan. Kemudian yang kedua, pastikan dulu tentang masalah nilai tadi itu. Jujur, amanah, tablek itu sifat apa, nilai apa-apa ya. Ya. Dan menurut aku lek tablek itu koyoke ya. Jangan dibuat tablek, mungkin nilai-nilai transparansi. Nah, atau nilai-nilai transparansi itu kan apa namanya? Orang tablek itu kan nggak mau nyimpen apa-apa, semuanya disampaikan, diketahui publik. Gitu. Ya, jadi nilainya nilai-nilai yang dikembangkan adalah nilai-nilai transparansinya, misalnya begitu nanti bisa. Ya. Nah kemudian saya menyarankan yang di halaman berapa itu Mbak, itu kan ada matrik ya, halaman 62 itu kan ada matrik kesimpulan dari nilai-nilai yang melandasi kepemimpinan ya. Ya. Jadi kayak fatonah itu sifat atau nilai ini juga perlu dipertanggungjawabkan dulu ya Mbak ya. Ini beneran ya. Kalau enggak detail enggak apa-apa. Kalau saya ya sifat disiplin, amanat, toleransi, atau mungkin kalau tablik itu sama nanti sama ganti sifatnya adalah apa, nilai-nilai transparansi. Transparansi itu artinya dia nggak nyimpen apa-apa, dia semuanya di-sharekan. Tablik itu kan gitu loh sebenarnya, menyampaikan informasi, diberikan, nggak ada yang disimpan, nggak ngono toh. Nah itu ya. Nah di tabel ini sampai tambahi satu lagi kotaknya, nilai yang melandasi kepemimpinan, implementasi nilai yang melandasi kepemimpinan tambah ono iso itu adalah terus apa dampaknya dari nilai-nilai tersebut terhadap peningkatan kompetensi siswa yang sama jadikan judul itu. Dampaknya dari implementasi nilai itu terhadap pengembangan kompetensi siswa apa? Nah itu ya. Nah itu sama tambahkan nanti itu bagus ya. Dampaknya apa sih saja nilai nanti. Kemudian kalau dari sisi perilaku itu kesimpulannya apa Mbak? Ini ya,
perilaku menerapkan peran perilaku kepemimpinan, orientasi kepemimpinan, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi kepribadian, memotivasi guru memotivasi guru dalam kompetensi siswa itu apa maksudnya? Memotivasi guru ngono ae lho, Mbak. Berarti kan perilakunya memotivasi guru dalam pengembangan kompetensi kurang ya. Nah ini terus nanti ini samakan ya Mbak ya. Ini bukan. Ya mau. Hapus. Ya, jadi nanti diimplementasi ini nanti kaitkan dengan kata kuncinya ini Mbak ya, dalam mengembangkan kompetensi siswa ya. Nah ini kaitkan dengan pengembangan kompetensi siswa. Nah terus yang dimotivasi memberikan motivasi kepada guru dalam mengembangkan, kan ini namanya istilahnya itu adalah mengulang-ulang informasi. Ya. Iki implementasinya itu apa? Dalam bentuk apa implementasinya? Memotivasi itu dalam bentuk apa? Memberikan penghargaan kah kepada siswa atau apa? Itu jangan kemudian memotivasi guru dalam mengembangkan kompetensi siswa. Implementasinya memberikan motivasi kepada guru kan diulang-ulang namanya. Nah, itu diisi yang konkret yang dilakukan di sana apa? Ya. Kemudian gaya kepemimpinan tadi kan sudah ya, kesimpulannya demokratis, silakan lah itu. Ya, silakan. Nah terus di halaman 76 itu bab 5 pembahasan 76 itu bab 5 pembahasan masih ikut di halaman 76, harusnya 77 itu kan di awal bab ya. Itu loh konkret ini Mbak. Nah, ya. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan itu adalah menjelaskan. Jadi mohon kesimpulannya nanti buat 1, 2, 3. Ya, sesuai dengan hasil temuan tadi. Nomor 1 berarti menjawab tentang nilai-nilai. 2 perilakunya apa tadi. 3 modelnya, gaya kepemimpinan. Jadi 1, 2, 3. Itu nanti harus ditransformasi di dalam temuan abstrak. Ya, di abstraknya disesuaikan di situ. Ya, di situ disesuaikan. Ini abstraknya wis berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan dan ideal ini masih teori tok ya. Padahal di situ ada jujur belum lebu, ya kan? Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah adalah 1, 2, 3, 4. Berdasarkan kemudian perilaku kepala sekolah, oke, apa saja di sana tadi yang dilakukan, ya kan? Kan memotivasi terus dulu mengkompetisi itu ya. Ketika gaya kepemimpinannya adalah gaya kepemimpinan demokrat. Yang perlu dibenahi itu yang 1 sama 2 itu yang dilengkapi ya. Saya kira kok demikian, jadi di kesimpulan mohon disesuaikan dengan temuannya ya. Saya kira demikian Pak Angga, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya sebagai ketua sidang skripsi ini ingin memperdalam dan memberikan saran-saran terkait dengan penyempurnaan dari skripsinya Mbak Rizka ini. Kalau memang ingin menerapkan nilai-nilai kenabian dalam kepemimpinan misalnya, itu judulnya ya kepemimpinan profetik kepala sekolah. Profetik itu maksudnya nilai-nilai kenabian. Jadi tadi kan ada 4 sifat wajib para nabi kan, ada tablek, patona, sidik, amanah. Nah itu biasanya kalau di jurnal-jurnal yang ada itu disebut sebagai kepemimpinan profetik. Profetik itu prophet,
Dari kata-kata prophet itu artinya nabi. Ya. Kalau kemudian kita ingin merujuk kepada pemimpin-pemimpin perempuan yang berkelas dunia yang sukses atau yang dikenal publik seperti Margaret Thatcher. Margaret Thatcher itu disebut sebagai the Iron Lady. Jadi iron itu besi. Jadi perempuan yang sebenarnya biasanya lemah lembut ketika dipimpin oleh maskulin, tapi dia sebut sebagai wanita tangan besi. Wah. Mungkin sosok itu seperti Bu Risma saat ini ya, Tri Risma ya, seperti Menteri Sosial itu kan di luar nalar publik ya. Biasanya wanita-wanita itu lembut, tapi berani sekali ketika menghadapi para laki-laki, ada penyimpangan dana, berani untuk tampil di muka dan berani untuk memberikan arahan-arahan. Mungkin diferensiasi atau keunikan itu yang ingin disuarakan oleh Pak Inam dalam skripsi ini ya. Jadi mungkin karena tidak ada role model yang ditonjolkan sebagai pembanding dari skripsi ini sehingga tidak nampak itu keunikan atau sisi-sisi yang bisa ditelusuri lebih dalam dari kepemimpinan seorang perempuan ya. Tinjauan-tinjauannya mungkin masih sangat biologis ya, bahwa hanya dibedakan dari jenis kelamin ya. Tapi misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang kemudian mengakomodir kepentingan suara perempuan di dalam pelembagaan sekolah tadi ya. Mungkin ya figur-figur seperti Siti Khotijah sebagai seorang pemimpin rumah tangga yang sabar, atau mungkin seperti Siti Aisyah yang kemudian salah satu dari sedikit perempuan yang meriwayatkan hadis dan menjadi pemimpin dalam perang Unta, perang Jamal di zaman Khalifah dulu, perlu disinggung dalam ini, sehingga kemudian ketika kita membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam itu ada figur yang bisa dijadikan sandaran. Nah, teori-teori yang digunakan ini semuanya kan teori-teori yang disusun oleh seorang pria ya. Jadi tidak murni dari tokoh-tokoh yang mewakili suara perempuan, padahal dalam judul skripsi ini membahas tentang perempuan ya. Yang kedua, mungkin saya menilai ada persoalan nervous ya, dari suara yang berat, kemudian gaya penyampaian yang itu mungkin karena kita tidak terbiasa mewarisi dari ajaran-ajaran Prof. Imam Suprayoko ya, bagaimana kita menghadapi presentasi dan dengan tetap tenang. Nah, itu seringkali yang ditinggalkan adalah sebelum presentasi tidak membaca surat Toha 25 sampai 28. Yang sering sekali dibaca doa TPQ. Jadi ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun itu seperti kami, seperti dosen yang tidak pernah bersalah. Nah, itu harus menggunakan strategi itu. Apa yang dibaca? Robbi srohli sodri. Ya Allah, mudahkan ya, lapangkan dada saya ketika berhadapan dengan para dosen, kan begitu kan? Wa yassirli amri, ya kan begitu kan? Wal qadam bilisan yafqahu qawli. Ketika saya sampaikan, semoga para penguji, para pengetua sidang ini juga paham dengan apa yang saya sampaikan. Ini sebagai jimat, sebagai senjata untuk menenangkan diri ketika nanti sampai ujian tesis ya, ujian tesis S2 atau ujian doktor misalnya, lebih tenang, lebih bisa mengendalikan suasana, bisa mengendalikan situasi, sehingga powerful banget ketika mempresentasikan dan bisa mengkomunikasikan ide dari penulis yang untuk kemudian diberikan pemahaman-pemahaman yang lebih sempurna ya. Terus terkait dengan teknis deskripsi, misalnya di abstrak itu kalau menulis itu bahasa Indonesia itu kan subjek, predikat, objek, keterangan ya. Saya menemukan di abstrak itu ada kalimat yang sangat panjang sekali, tidak ada wakofnya, sehingga menyiksa pembacanya gitu kan. Nah, misalnya di abstrak halaman Romawi 19 itu kita lihat ya, kepemimpinan kepala sekolah adalah seorang murid yang merupakan salah satu komponen pendidikan yang berat dalam meningkatkan pendidikan atau tanggung jawab yang dan sekolah akan menentukan anak. Coba di kalimat awal abstrak ya, halaman 15 yang paragraf pertama, coba sampean baca ini.
itu kira-kira bisa nafas nggak itu? Kepemimpinan kepala sekolah adalah seorang pendidik yang merupakan salah satu komponen pendidikan yang berperan dalam meningkatkan pendidikan atas tanggung jawab penyelenggaraan dan kepala sekolah dalam mengarahkan menentukan kan sangat menyiksa kan begitu kan. Jadi belajar untuk menulis kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, kemudian kepala sekolah adalah seorang pendidik yang diberi tugas penting di dalam sekolah. Tugas penting tersebut diwujudkan untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan. Di samping itu, kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan sekolah yang baik. Misalnya, tadi kalimatnya itu efektif ya, subjek, predikat, dan objeknya juga ada. Ya. Kemudian ketika kita meneliti tentang pengembangan kompetensi siswa, itu tidak ada wawancara siswa di sini. Iya Pak, karena saya berfokus hanya kepada pemimpinan kepala sekolah. Nah ya, artinya kan tidak dirasakan pengembangan kompetensi siswa seperti apa yang dirasakan oleh siswa. Artinya kan dari satu sisi, ya artinya ini masih klaim, padahal ini kan objeknya siapa di penelitian ini kan siswa. Nah, siswa sendiri tidak ditanyai kan begitu kan. Nanti mungkin kredibilitas itu artinya dapat diandalkan atau dapat dipercayai. Misalnya kalau kita meneliti atau kita belajar hadis itu tingkat kesahihan, tingkat keterpercayaan penelitian ini masih diragukan karena yang disorot adalah siswa, tapi siswa sendiri tidak pernah misalnya dia sebagai pelanggan kan. Kalau pemimpin itu misalnya berorientasi pada kepuasan pelanggan ya, kepada official certification, itu tentunya bagaimana apa yang mereka rasakan dari kepemimpinan ibu ini kepada siswanya, kompetensi dari sisi apanya yang kemudian dikembangkan, apa yang ditumbuhkan dikembangkan dari siswanya ini, apa kompetensi itu ya. Jadi di sekolah ini tuh mengembangkan kompetensi secara perlombaan Pak. Nah ya, tapi kan yang disorot kan tentang pengelolaan pegawainya kan, demokratis tadi kan. Apakah gaya demokratis itu juga dirasakan oleh siswa? Padahal jangan sampai berbelok arah. Jadi memang peneliti itu kadang-kadang mengalami pembelokan arah. Yang diteliti itu kompetensi siswa, yang ditanyai pegawai. Penelitian ini akan benar, misalnya ya, untuk pengembangan kompetensi pegawai lah itu benar. Karena yang ditanya pegawai kan begitu ya, pengembangan SDM pegawai, pengembangan tenaga kependidikan, profesionalitas tenaga kependidikan, maka menjadi benar antara yang dijudul dengan ditemuan begitu. Ya, memang godaan-godaan ketika kita meneliti itu memang sering terjadi ya. Ternyata ketersediaan datanya itu tentang pengembangan SDM pegawai atau gaya demokratis kepala sekolah dalam mengembangkan suasana kekeluargaan di SMP kan gitu akhirnya berbelok. Nah, makanya konsentrasi itu menjadi penting dan memang apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu untuk konsistensi dalam penulisan ya, data mengenai siswa misalnya terkait dengan pengembangan kompetensi dalam bidang akademik perlombaan ya, tadi ya kan. Nah, non akademiknya apa? Ini Pak, yang akademik itu bisa menempuh SKS selama 2 tahun. Jadi siswa yang mempunyai kelebihan kelas akselerasi itu bisa lulusnya lebih cepat seperti 2 tahun. Kalau yang siswa yang standar itu bisa menempuh sampai 3 tahun. Oh ya, itu kan bukan kompetensi, itu kan program sekolah. Okay. Nah, kompetensi dalam diri siswa apa yang dikembangkan dari kepemimpinan perempuan ini? Potensinya seperti di sekolah ini tuh terkenal sama itunya Pak, perlombaan. Jadi seni tradisional itu bisa mencapai perlombaan sampai ke se-Asia seperti Malaysia.
Nah, seharusnya itu yang digali. Bagaimana kok bisa ya kepala sekolah ini bisa mengembangkan seni sampai ke Asia Tenggara? Pendekatan apa? Pendekatan kepemimpinan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah sehingga siswanya itu meskipun dia bukan sekolah seni secara penuh tapi bisa mencapai prestasi sampai ke luar negeri. Kan begitu toh? Dia kepala sekolah ini guru apa enggak? Dalam Kepala sekolah ini guru apa enggak? guru. Apa buktinya kepala sekolah itu guru? Itu Pak, yang selama 10 tahun jadi kepala sekolah. Lah ya, apa buktinya? Dia itu guru. Definisi kepala sekolah itu apa sih? Kepemimpinan yang mengarahkan, membimbing. Bukan. Menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan. Jadi guru yang diberi tugas tambahan. Rektor itu kepala sekolah, Bu. Rektor itu dosen apa enggak? Rektor itu loh. Setahu saya bukan. Loh kok bukan? Enggak. Kok faktanya dia aja kok? Enggak Pak. Rektor enggak. Dosen. Dosen Dan menjadi rektor. yang diberi tugas tambahan sebagai rektor. Jadi semua kepala sekolah di Indonesia, semua rektor di Indonesia itu ya guru dan dosen. Tugas intinya itu ngajar malah. Tugas intinya ngajar. Lah mengapa dia diberi itu kan tugas tambahan. Jadi seperti Pak Ikam ini mengelola unit SPI. Tugas tambahan itu mengelola SPI. Tugas tambahannya apa? Ilmuwan, mendidik, tidak ada perguruan tinggi. Nah, kan begitu kan? Uji sampean. Uji sampean. Itu tugas utamanya itu. Jangan terbalik. Tugas utamanya saya kepala sekolah. Jadi tugas utamanya core competence seorang kepala sekolah itu dalam mendidik. Oleh karena itu, jadi fungsi teori ya, namanya misalnya masih BE. Teori itu fungsi teori dalam penelitian itu dua. Satu sebagai penjelasan fenomena yang kita teliti. Oh ternyata dari yang saya temukan di lapangan, misalnya gitu kan. Misalnya kamu menggunakan Peter Sahertian. Peter Sahertian mengatakan di halaman 19 bahwa perilaku kepemimpinan berorientasi pada kinerja. Ya, di halaman 17 itu kan sampai mengutip itu ya. Dalam bentuk kepuasan yang besar. Main baca itu kan ya. Efektivitas dari perilaku kepemimpinan dengan oleh tugas yang berkorelasi dengan kinerja melakukan yang terbaik adalah memberikan bentuk kepuasan yang besar, ya kan? Sampai cari itu bentuk-bentuk kepuasan kerja di SMP 4 itu seperti apa, kan begitulah. Nah itu fungsi teori. Oh ternyata perilaku pemimpin yang efektif itu ketika ditemukan adanya kepuasan kerja siswa. Saya merasa kerasan di sini tuh belajarnya enak Pak. Di sini ibu ini tuh kalau dengan saya itu ngomongnya luar biasa. Jadi saya semangat untuk berkarya, saya semangat untuk lomba sampai ke Asia Tenggara. Kutipan wawancara itu yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa apakah benar yang dikatakan oleh Peter Sahertian. Jangan-jangan Peter Sahertian ini sudah nggak laku ini, nggak berlaku teorinya ini. Jadi apakah di kalimat Peter Sahertian ini juga masih berlaku nggak bahwa seorang pemimpin yang berorientasi kerja seperti layaknya Bu siapa namanya? Budini ya. Budini ini apakah juga memberikan kepuasan kerja yang besar kepada para staf dan siswanya? Kalau tidak terjadi berarti ternyata perilaku kepemimpinan yang sebagaimana disarankan oleh Peter Sahertian tidak berlaku dan perlu ada penyempurnaan dari segi konseptual bahwa ternyata tidak cukup orang kemudian memimpin dengan hanya memberikan rasa puas itu nggak cukup misalnya ketika itu di situasi di sana gitu kan. Nah, terakhir menurut saya adalah bahwa
penelitian itu sebenarnya adalah untuk pengembangan diri dari peneliti itu sendiri ya. Jadi apa yang bisa kamu refleksikan dalam dirimu sendiri atas kamu mempelajari perilaku kepemimpinan Budi ini, bekal apa yang kamu peroleh? Apakah sosok Budi ini mewakili juga kepribadian dan perilakumu? Dan apa yang menonjol dari karakter Budi ini yang sesuai dengan karaktermu? Apa? Yang setahu saya Budi ini cara ngomongnya bijak. Dari apa? Kewisdoman, kebijakan itu kamu nilai dari apa? Cara berinteraksi. Nah, seperti apa kan? Seperti apa yang berinteraksi seperti apa yang bijak? Yang bisa kamu contoh? Budi ini juga memotivasi. Nah, seperti apa bentuk motivasinya itu loh? Kutipan-kutipan quote-quote-nya itu loh seperti apa? Misalnya. Sehingga kamu kan, wah ini kayak menarik Budi ini sosok yang figur langka ini di Kota Malang kan? Kota Malang ini kota yang kota pendidikan, tentu persaingan untuk menuju kepala sekolah kan sangat keras gitu kan ya. Tapi mengapa kepala sekolah Pak Setiaji memilih Budi ini? Kan begitulah. Oh, ini Pak kebijaksanaannya lah. Bentuk kebijaksanaannya dari ketika kamu melakukan di lapangan apa misalnya? Memimpin siswa-siswi dalam gini Pak. Ya Pak. Pemimpin yang seorang pemimpin yang bisa mengarahkan, membimbing pada siswa di sekolah. Nah, contoh konkretnya, buktinya kayak apa? Satu aja. Kalau saya jawab ini selesai. Buktinya seperti ini Pak. Nah, kutipan wawancara boleh, ya, itu boleh. Lah itu, saya butuh bukti empiris. Seperti ini contohnya. Apa? Itu kan survei biasa toh? Ada tuh. Nah, saya nggak melihat itu. Yang ini. Itu ya hal biasa dilakukan sama guru juga begitu. Apa? Gimana kamu menarasikannya gimana coba? Memberi kegiatan seperti seminar. Nah, semua guru yang memberikan kegiatan seperti seminar, Pak Amin juga sering, saya juga sering. Ayo. Apa ya? Membuktikan Pas. mohon maaf Pak. Nah, itu terakhir ya. Saya Ini belum. terakhir bahwa sebagaimana kata Prof Muhaimin, dulu kita itu punya guru besar namanya Prof Muhaimin yang karya-karya beliau itu bisa ditemukan di perpustakaan UIN Malang ya. Bahwa seorang guru itu ada tiga ya. Pertama disebut dengan guru awam atau kepala sekolah tingkat awam. Yang kedua itu guru khawas atau kepala sekolah khawas. Yang ketiga kepala sekolah khawasul khawas, khusus dari yang lebih khusus lagi. Wah, seperti apa guru awam? Nah, kalau guru awam itu ya menerangkan pelajaran dengan baik, memberikan motivasi dengan baik. Itu guru. Tapi itu masih kalah dengan guru yang khawas, guru yang superior, guru yang bisa mendemonstrasikan apa yang dia omongkan, guru yang bisa menerapkan apa yang dia omongkan. Tidak hanya tahu not action tak only. Wah, tidak hanya ngomong tok, tapi dia juga bisa mendemonstrasikan. Kadang-kadang banyak itu guru-guru kepala sekolah itu disebut dengan Gatot Kaca. Orang-orang Jawa itu ngomongnya Gatot Kaca, tahu Gatot Kaca itu. Gagal total kakean cangkem. Wah, saking mangkel itu diomongi. Oh ngomong tuh ini Gatot Kaca ini gagal total kakean cangkem. Tapi ada sosok guru yang kemudian ketika dia sudah pensiun orang-orang itu masih terikat terhubung dengan dia, yaitu guru khawasul khawas, guru yang bisa menginspirasi banyak orang, yang dengan kata-katanya, perilakunya sampai terkenang ya kan, sampai membuat orang itu kemudian menyebut namanya, quote-quote-nya meskipun orangnya sudah tidak ada dan sebagainya. Nah,
Saya harapkan kamu menemukan satu titik dari quote dari Bu Dini ini, sehingga itulah yang menjadi nilai diferensiasi. Inilah sosok yang melegenda di SMN 4 Malang. Kalau kami menyebut Bu Dini ini rasanya kurang kalau nggak di SMN 4 Malang nggak menyebut namanya Bu Dini ini kan begitu. Nah, itu nanti coba ditemukan ya. Jadi core values dari sosok kepemimpinan Bu Dini. Sehingga ya, Bu Dini ini Pak punya jiwa transformatif. Apa bentuknya transformatif? Adanya perubahan itu. Dulu SMN 4 itu yang dikenal sebagai sekolah pinggiran, sekarang bisa menembus sampai ke level Asia Tenggara. Karena kegigihannya dalam mengelola, karena memberdayakan secara kolektif dia bersama-sama, buktinya ini. Nah, itu harapan saya ya. Semoga itu jadi catatan Mbak Rizka untuk memperbaikinya lebih baik lagi. Masih banyak waktu untuk belajar, dan syukur-syukur dari sosok Bu Dini ini Mbak Rizka bisa menyerap, mewarisi sebagai legacy ya. Bahkan syukur-syukur juga akan menjadi Bu Dini baru ketika kembali ke Lamongan, kembali ke Laret Pak. Oh, ini yang tinggi SMP SMN 4 itu ya veteran itu Pak. SMN 4. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga persuaan kita ini memberi berkah ya, bagi Mbak Rizka, bagi kita semua. Semoga memberi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.